Bayangin deh, dunia lagi di ujung tanduk. Amerika Serikat sama Iran, dua negara yang udah lama banget musuhan, hampir aja perang terbuka. Sebuah perang yang bisa mengguncang seluruh dunia. Batas waktu ultimatum udah di depan mata. Dan sepertinya, ya bentrokan militer udah nggak bisa dihindari lagi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Di satu sisi, ada Amerika Serikat di bawah pimpinan Trump yang datang dengan 15 tuntutan. Dan ini sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar, titik. Nah, di sisi lain, Iran juga nggak mau kalah. Mereka nggak mundur, malah mengajukan 10 poin proposal perdamaian versi mereka sendiri. Kelihatan banget kan, jurangnya dalam sekali, sementara waktu terus berjalan menuju konflik. Waduh, ini suasananya tegang banget. Batas waktu ultimatum dari Trump makin dekat dan semua orang udah siap-siap buat skenario terburuk. Iran bahkan sampai menyerukan warganya untuk membentuk rantai manusia buat melindungi infrastruktur vital negara. Perangkaiannya tinggal nunggu hitungan hari atau bahkan jam. Kapit, di detik-detik terakhir tiba-tiba ada plot twist. Muncul kesepakatan gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Gila kan? Dunia yang tadinya udah di tepi jurang seakan-akan ditarik mundur. Rem darurat ditarik. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kok bisa? Gimana ceritanya perang yang udah di depan mata tiba-tiba bisa dihindari? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sampai ketegangan yang setinggi ini bisa diredam? Yuk, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Jawabannya, ternyata ada di satu negara yang mungkin nggak banyak orang sangka, Pakistan. Ya, negara ini memainkan peran yang super penting, menggunakan posisi uniknya untuk menengahi krisis ini. Jadi, Pakistan nggak sendirian. Ada tim yang disebut Kuartet Mediator atau 4 sekawan, isinya ada Pakistan, Turki, Mesir, dan yang menarik, bahkan Arab Saudi, yang biasanya kan berseberangan banget sama Iran. Tapi, di antara keempat negara ini, ada satu yang punya bobot jauh lebih besar. Nah, ini dia. Angka satu ini ngejelasin semuanya. Kenapa Pakistan punya power sebesar itu dalam negosiasi ini? Karena mereka adalah satu-satunya negara mayoritas muslim di dunia yang punya senjata nuklir. Cuma satu, dan fakta ini memberikan mereka pengaruh yang luar biasa. Jadi, poin krusialnya begini, status sebagai negara nuklir ini bukan main-main. Ini yang kita sebut pengaruh nuklir. Artinya, omongan Pakistan jadi punya bobot. Waktu mereka bicara, apalagi ke negara sekuat Amerika Serikat, mereka didengarkan. Pesan mereka nggak bisa diabaikan gitu aja. Ini bukan cuma permintaan, tapi sebuah pernyataan dari sebuah kekuatan nuklir. Oke, itu tadi di level diplomasi tingkat tinggi ya. Di sisi lain, Iran di lapangan juga nggak diam aja. Mereka mempersiapkan sebuah strategi pertahanan yang unik banget yang dirancang untuk mengubah perhitungan perang bagi Amerika. Dan ini dia strateginya, yang benar-benar cerdas sekaligus nekat. Iran memobilisasi warganya untuk membentuk rantai manusia di sekitar fasilitas-fasilitas penting. Tujuannya apa? Bukan cuma jadi tameng fisik, tapi ini juga pesan psikologis yang kuat banget ke dunia luar, terutama ke publik Amerika, tentang betapa besarnya korban sipil kalau serangan sampai terjadi. Dan mereka melakukan ini bukan tanpa alasan loh. Menurut para pengamat, udah ada lebih dari 40 fasilitas sipil atau fasilitas serbaguna di Iran yang kena serangan. Jadi mobilisasi massa ini ya bisa dibilang respon langsung untuk melindungi apa yang masih tersisa dan menunjukkan perlawanan tanpa senjata. Nah, sekarang kita balik lagi ke situasi saat ini. Gencatan senjata ini ada, tapi super rapuh dan benar-benar berpacu dengan waktu. Cuma ada jendela 2 minggu dan tekanannya luar biasa besar. Coba lihat deh timeline ini. Kesempatannya singkat banget. Dimulai dari hari pertama dan selesai di hari ke-14. Terus hari ke-15 gimana? Itu dia, sebuah tanda tanya besar yang menghantui semua orang. Nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi setelah itu. Biar makin rumit, banyak pemain lain yang ikut campur dengan agenda masing-masing. Amerika di bawah Trump, wah susah ditebak. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Israel, mereka terang-terangan nggak suka dengan kesepakatan ini, soalnya nggak dilibatkan. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok jelas-jelas ada di pihak diplomasi, bahkan sampai memveto resolusi PBB yang menentang Iran. Semua ini nambahin tekanan di jendela waktu yang udah sempit. Keraguan ini dirangkum dengan sempurna sama kutipan dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Waringjurit. Ini benar-benar nunjukin betapa nggak stabilnya kesepakatan ini. Walaupun Trump yang setuju, semua orang khawatir kesepakatan ini bisa runtuh kapan aja. Terus apa selanjutnya? Dengan waktu yang mepet banget ini, apa yang bisa dilakukan? Nah, 2 minggu ini jadi momen yang super krusial bagi para mediator untuk mengubah gencatan senjata yang sementara ini menjadi sesuatu yang lebih permanen. Jadi, target utamanya sekarang jelas banget.
Pakistan dan kawan-kawannya harus gerak cepat bikin satu proposal gabungan. Mereka bakal coba nyatuin maunya Amerika, maunya Iran, sama ide dari mereka sendiri untuk menciptakan kerangka negosiasi yang bisa diterima semua pihak. Kalau sukses, gencatan senjata bisa diperpanjang. Kalau gagal, perang yang tadinya tertunda bisa jadi jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Dan pada akhirnya, kita semua ditinggal dengan pertanyaan ini, sebuah pertanyaan yang berat banget. Apa mungkin gencatan senjata yang cuma 2 minggu ini bisa jadi awal dari solusi untuk konflik yang udah berlangsung puluhan tahun? Atau ini cuma jeda sesaat sebelum badai yang lebih besar datang? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.